Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semester 4. Ketemu lagi dengan saya, Lewi Rato, dalam pelajaran matematika wajib. Untuk semester 4 ini kita akan belajar tentang limit, turunan, dan integral. Untuk bulan ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Silahkan disimak videonya ya. Oke, sekarang kita masuk ke limit ya. Penggunaan konsep limit fungsi dalam pemecahan masalah. Standar kompetensinya menggunakan konsep limit fungsi dan turunan fungsi dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya menjelaskan secara intuitif arti limit fungsi di suatu titik terhingga dan tak terhingga. Menggunakan sifat limit fungsi untuk menghitung bentuk tak tentu fungsi aljabar. Tujuannya dapat menjelaskan arti limit fungsi di suatu titik terhingga dan tak terhingga, dapat menghitung limit fungsi aljabar, dapat menggunakan sifat limit fungsi untuk menghitung bentuk tak tentu limit fungsi aljabar. Kenapa kita harus belajar limit? Pertama, penting untuk bernalar matematika secara matematis, secara berurutan. Yang kedua, sangat membantu dalam memahami bidang kajian lainnya seperti fisika, kimia, biologi, teknik, ekonomi, dan lain-lain. Jadi limit itu adalah ilmu dasar dari sebuah kalkulus. Oke, materi pertemuan hari ini tentang pengertian limit, definisi limit, limit terhingga, limit tak terhingga, menentukan limit fungsi aljabar, dan teorema limit. Pengertian limit. Amati arah terbang dua ekor burung menuju sangkar dari arah yang berbeda. Jika kita aplikasikan dalam bentuk matematis kalkulus, maka tiang listrik sebagai garis X sama dengan C dan jejak burung terbang identik dengan grafik fungsi Y, yaitu X. Jarak kedua ekor burung mendekati C. C yang mana? Nih. Ya. Semakin mendekati C. Nah. Dan L itu adalah ketinggian burung pada saat tiba dalam sangkar. Berarti kedua burung tersebut dia tidak ke tiangnya, sangkarnya. Maka dari itu sama seperti limit itu hanya mendekati, bukan hasilnya seperti itu. Sehingga dapat ditulis dengan limit X. Tanda panah ini disebut dengan mendekati C. Limit X mendekati C dari Fx sama dengan L. Paham ya teman-teman ya? Lanjut. Definisi limit secara intuitif. Definisi tersebut mempunyai arti bila mana X mendekati tetapi berlainan dengan C, maka fungsi X dekat ke L. Seberapa dekatnya? Untuk memperjelas, silakan lihat animasi di samping. Jika X mendekati C baik dari kiri maupun dari kanan, maka Fx akan semakin mendekati L. Jadi, limit X mendekati C dari fungsi X sama dengan L. Jika maka limit X mendekati C, fungsi X sama dengan L, dan seterusnya. Lanjut ke limit terhingga, kita contohin. Tentukan limit dari limit X mendekati 3, X kuadrat min 9 per X min 3. Kalau kita masukkan dengan angka 3, X nya kita ganti angka 3 jadi 3 kuadrat dikurang 9, 3 dikurang 3. Maka dari itu hasilnya adalah 0 per 0. 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Sehingga
ambil beberapa nilai X yang mendekati 3, yaitu 2,999, 2,99, 2,5 dan seterusnya. Bahkan kalau dari kanan adalah 3,01, 3,01, 3,5 dan seterusnya. Jadi bukan hanya angka 3 saja, tapi angka yang mendekati 3. Sehingga kalau kita ketemu dengan bentuk tak tentu seperti ini, maka secara aljabarnya kita dengan faktorisasi. Kenapa Bu faktorisasi? Supaya hasilnya tidak 0/0. Lihat contoh nih. Dia ketika limit X mendekati 3, berarti kan sama aja X-nya sama dengan 3 ya. Berarti grafiknya dia bukan di 3 tapi mendekati, hampir mendekati. Nah, X kuadrat min 9 difaktorisasi adalah X plus 3 dan X min 3. Ketika penyebut dan pembilang ada angka yang sama, karena di pembilang perkalian, maka dari itu bisa dibagi. Ingat ya, dibagi X min 3 dibagi X min 3 sama dengan 1, bukan habis. Sisanya adalah X plus 3. Maka X-nya diganti 3, 3 tambah 3 sama dengan 6. Ketika X sama dengan 3 dan hasilnya adalah 6, ini adalah grafik inklusinya. Nah, limit tak terhingga. Seperti ini. Dengan asimtotnya tegak, asimtot tegaknya adalah X sama dengan 3 karena limit X mendekati 3. Nah, dari gambar bisa dibaca bahwa dia adalah negatif tak hingga atau plus tak hingga. Maka dari itu tadi harus difaktorkan karena jawabannya tidak ada. Bagaimana dengan limit X mendekati tak hingga dari 1 ke X? Ini sama seperti tadi ya. Menentukan limit fungsi aljabar. Ya, caranya itu kita punya cara seperti ini. Jika punya soal limit X mendekati C dari fungsi X, maka substitusi ganti X menjadi C itu. Terus jika hasilnya bentuk tak tentu, maka dilakukan pemfaktoran atau merasionalkan bentuk akar. Kemudian dapat hasilnya lalu selesai. Tapi jika bukan bentuk tak tentu, maka dilanjutkan hitung seperti biasa. Maka langsung hasil. Dan yang kedua untuk materi selanjutnya adalah limit X mendekati tak hingga. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Sama aja rasional. Jika rasional dia dibagi dengan pangkat tertinggi, jika tidak hasilnya rasional, maka dirasionalkan dengan akar sekawannya. Lalu dibagi dengan akar yang paling tinggi. Ketemu hasil dan selesai. Oke, saya punya soal. Limit X mendekati 1 dari X pangkat 3 dikurang 1 per X min 1. Kok langsung pemfaktoran Bu? Ya karena hasilnya kalau dia 1 dikurang 1 hasilnya 0, 1 dikurang 1 hasilnya 0, jadi 0 per 0. Maka dari itu kita ganti dengan pemfaktoran. Hasilnya seperti ini. X kuadrat tambah X plus 1. Kalau sudah diganti menjadi X-nya 1, hasilnya adalah 3. Nah, yang B itu adalah kalau kita masukkan 0, 0,
per 2 dikurang 4 dikurang 0, berarti 2 dikurang 2, 0 per 0, sama ya. Kalau dia punya akar, dia ribet nih pemfaktorannya, kita kalikan dengan sekawan seperti ini. Ya, kalau soalnya dia adalah 2 min akar dari 4 min X, maka dari itu sekawannya adalah 2 ditambah akar dari 4 min X. Dan harus dengan penyebutnya 2 ditambah akar dari 4 min X. Itu harus sama, Bu, karena pembilang dan penyebut harus menghasilkan 1. Seperti itu. Maka dari itu limit X mendekati 0 dari X per 2 dikurang akar dari 4 min X adalah hasilnya 4, bukan 0 per 0 lagi. Nah, ini adalah teorema limit atau sifat-sifat dari limit. Andaikan N adalah bilangan bulat positif, K konstanta, F dan G adalah fungsi yang mempunyai limit di C, maka limit X mendekati C dari K sama dengan K. Berarti kalau limit X mendekati C dari 5, berarti hasilnya adalah 5 ya. Dan seterusnya sama. Kalau X ganti C seperti yang tadi kita lakuin, kalau dia pertambahan sama aja, mungkin teoremanya seperti ini, nanti hasilnya pasti substitusi dengan X sama dengan C. Ya, berikut teorema-teoremanya. Kalau kurang hafal bisa dicek di buku paketnya. Nah, punya soal lagi nih. Tentukan nilai dari limit X mendekati 1 dari 7X min 4. Dan bawahnya juga limit X mendekati 2. Caranya gimana, Bu? Caranya seperti ini. Tadi pakai teorema nomor 3 dan teorema nomor 4. Yaitu jika ditambah atau dikurang, teoremanya seperti itu. 4-nya tetap ya, limit X mendekati 4, hasilnya tetap 4. Nah, 7 limit X mendekati 1 dari X. X-nya kita substitusikan jadi yang 1. Jadi 7 dikali 1 min 4, hasilnya 3. Jadi ini punya 2 teorema ya. Lanjut kita jawab yang selanjutnya. Untuk yang B, menggunakan teorema 6, yaitu bentuknya pembagian. Setelah di pembagian ada pertambahan dan pengurangan di bagian pembilangnya. Dan ada teorema yang terakhir, teorema ke-8 adalah akar dari N Fx. Jadinya seperti ini. Oke, tinggal disubstitusikan aja, setiap X digantikan dengan angka 2. Pintar. Jadi hasilnya 8 per 3. Nah, limit terhingga penggunaan teori limit, penerapan limit pada bidang lain. Oke, punya soal. Kira-kira jawabannya apa nih? Sudah? A, B, C, D, E. Oke, kita lihat pembahasan. Cocokkan dengan jawaban saya ya. Nanti jawabannya adalah min 2. Siapa yang sama? Oke, semoga sama semua ya. Lanjut nomor 2. Kalau dimasukkan X sama dengan 2, maka hasilnya adalah 0 per 0. Maka dari itu harus diapakan ya? Sudah? Kita cocokkan jawaban.
jawabannya 5? Saya bu. Oke, sama ya kita jawabannya. Lanjut nomor 3. Sama jawabannya 0/0, maka dari itu harus menggunakan cara lain. Cara lainnya kalau ada akarnya adalah dikalikan dengan sekawan, boleh. Oke, pintar, dikalikan dengan sekawan. Itu nama bahasa matematika adalah merasionalkan. Bu, kok hasilnya 0 bu? Katanya nggak boleh. Yang nggak boleh itu adalah 0/0. Tapi jika hasilnya adalah 0, maka diperbolehkan. Berarti jawabannya 0. Nah, ini sama ya, dikalikan dengan sekawan. Dicatat aja soalnya buat belajar. Maka hasilnya 1. Seperti itu ya, sama ya, dirasionalkan terlebih dahulu. Ini sama seperti tadi. Ya, terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa kerjakan soal yang ada di link CBT 81 ya. Dan passwordnya adalah selamat mengerjakan. Jangan lupa cara-caranya dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Paham tidak dengan penjelasannya? Kalau tidak, silahkan masih bisa chat di WA grup ya, dengan grup masing-masing per kelas. Jangan lupa kerjakan CBT-nya dengan password yang tadi sudah ada. Cara-cara dikumpulkan di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.